Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang mengambil tema sistem kos-kosan. Nah, di sini kita beranggotakan dengan saya sendiri, Zahra Pada Syifa, kemudian ada teman saya, Delia Nurimi Salam, Afif Fadila, Nabila Nur Fauzia, dan juga Faisal Muhammad Farhan. Di dalam video kali ini, kita akan mendemonstrasikan dan juga membahas sekilas tentang program yang udah kita buat nih, atau project yang udah kita buat. Oke, mungkin kita langsung saja ya, dari awal yang dimana nanti itu si user akan langsung disajikan dengan loading screen dari si Kozli terlebih dahulu. Nah, di web ini jadi itu si pengguna bisa membooking dan mencari kos sesuai dengan kriteria dari si penggunanya. Nah, di sini di awalnya nanti ada landing page yang dimana nanti ada navbar dengan menu beranda tentang testimoni dan juga kontak. Di sini juga ada tombol untuk masuk dan daftar. Nah, kemudian di sini ada tombol khusus nih, kalau misalkan si penggunanya pengen mencari kosnya. Oke, mungkin kita langsung ke halaman selanjutnya, yaitu ada si halaman tentang cari kos. Yang dimana di sini nanti si pengguna ini akan disajikan dengan rekomendasi dari kos yang paling top gitu. Nah, tapi di sini ada kondisi kalau misalkan kita ingin melihat lainnya itu si pengguna harus login terlebih dahulu. Nah, oke, di halaman selanjutnya ini ada tentang yaitu informasi dari si websitenya. Kemudian ada halaman tentang testimoni dan juga kontak dari si website kita. Jadi di sini ada nomor WhatsApp-nya, terus habis itu ada emailnya dan juga ada si lokasi dari Kozli tersendiri. Nah, ini ada si map-nya. Kemudian ada sosial medianya. Dan juga ini tuh ada footer dari si landing page-nya. Bisa kita arahin juga, misalnya kita mau ke home, dan dia langsung mengarah ke home. Oke, mungkin kita coba untuk masuk. Kita daftar terlebih dahulu. Nah, di dalam daftar ini ada beberapa kondisi nih. Misalkan coba kita isi dulu nama lengkapnya. Di sini aku tulis, misalkan Zahra. Terus untuk nama penggunanya, nama emailnya Zahra. Email dan phone. Kanannya, nomor teleponnya ini bisa opsional ya. Nah, misalkan di kondisinya sekarang tuh pengen kita si kata sandi dengan konfirmasi kata sandinya tuh kita bedain. Di sini kita misalkan buat passwordnya itu Zahra 1234. Di sini kita konfirmasinya cuma Zahra doang. Nah, nanti akan ada notifikasi muncul bahwa passwordnya nggak cocok. Dan kita suruh ngisi si passwordnya ini kembali. Oke, misalkan kita sekarang bisa lagi nih. 1234. Nah, ini bisa kita lihat juga ya. Oh, beda nih. Ternyata yang ini itu hurufnya besar. Kita kecilin dulu biar sama. Nah, kini kan karena user pertama, jadi sebenarnya di dalam si daftar ini itu ada beberapa kondisi lagi seperti nama emailnya ini nggak boleh sama sama yang udah terdaftar di dalam database-nya. Terus habis itu nama penggunanya juga nggak boleh sama dan juga emailnya. Tapi karena ini kita membuat si user baru yang pertama kali, jadi kita langsung aja nih guys. Nah, setelah registrasi berhasil, nanti akan muncul notifikasi bahwa si registrasi berhasil. Silakan masuk menggunakan akun yang udah kita daftarin. Nah, kalau misalkan kita pencet tombol akun, nantinya tuh dia akan langsung ngarahin ke halaman loginnya. Oke, kita bisa langsung isi aja. Tapi di sini aku mau mencoba kondisinya di mana kalau misalkan email yang kita daftar itu berbeda gitu sama si kata sandinya. Apakah bisa masuk atau enggak? Itu berarti kata sandinya salah. Kan sini salah 123. Nah, nanti dia akan muncul notifikasi bahwa login gagal. Yang dimana email atau kata sandi yang dimasukin itu salah. Kita masukin
Yang diamnya itu ada 1, 2, 3, 4. Oh ya, sebelumnya kita coba ngecek dulu nih di database-nya. Udah masuk atau belum? Coba kita buka di DBSD di bagian tabel users. Nah, udah masuk ya guys, ini si user yang udah tadi kita buatin. Dimana si passwordnya ini langsung ke hash juga. Nah, untuk role ini, dia langsung ke default ke si user. Oke, ini untuk usernya. Nah, ini ada tanggal dibuatnya juga dan di update-nya. Kita coba masuk ya. Nah, setelah masuk, dia akan diarahin ke dashboard user, di mana ini ada akunnya. Dan coba kita logout lagi. Kalau misalkan kita logout itu, dia akan mengarahkan ke si landing page bagian hero section-nya. Nah, untuk penjelasan kodenya, di bagian daftar, itu ada di autentikasi. Jadi, dia disimpan di dalam resource, terus ada di folder out yang register.blade.php. Jadi, nanti itu si kodenya tuh ngepost ke routing register yang dimana dia tuh akan mengarahin ke controller si registernya. Nah, ada di folder http controller yang si autentikasi register. Nah, kemudian nanti di dalam si register control ini, dia tuh akan divalidasi dulu nih si inputan yang udah diinputin sama si pengguna. Mulai dari nama, username, email, dan juga lainnya kayak gender, phone number-nya ya. Habis itu nanti si password-nya tuh akan di-hash terlebih dahulu. Nah, setelah itu, nantinya baru akan dibuatkan user nih ke dalam si database dan dimasukkan ke tabel users. Oke, untuk si kalau misalkan login, dia kan tadi disimpannya di use, di out, di login, ya sama ya, dia akan ngepost, terus gimana actionnya itu dia akan nyambung ke rutinnya tuh rutinnya login. Nah ini untuk inputannya, kemudian dia akan diarahin ke authentication controller. Nah, untuk si proses loginnya, dia tuh akan ngevalidasi loginnya dulu nih. Terus habis itu, dia akan redirect otomatis sesuai dengan role-nya. Jadi kalau misalkan dia role-nya itu admin, dia akan diarahin ke admin dashboard. Tapi kalau misalkan dia user biasa, dia akan langsung diarahinnya ke kosan index. Nah, ini ada proses logout-nya. Nah, ya setelah logout, dia bakal akan langsung diarahin ke landing page. Oke, mungkin aku akan nyoba untuk login untuk yang bagian adminnya ya. Tadi kan kita udah nyoba yang di bagian user. Nah, sekarang kita coba di bagian admin nih. Apakah berbeda atau enggak si tampilan dashboardnya. Untuk akunnya itu admin1gmail.com. Admin1. Emailnya Delia salah guys. Delia@gmail.com. Untuk kata sandinya, kata sandinya apa dia? Kata sandi admin. Hah? D 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa kita lihat ya sandinya. Setelah kita cek tombol masuk, login gagal. 5 atau karena 1. Yang masuk asal, oke guys, maaf. Berarti 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk kalau misalkan kita login menggunakan admin. Jadi nanti tampilannya akan langsung ngarahin ke rutinnya tuh rutin admin gitu, ke dashboard admin. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya dan selanjutnya akan diserahkan atau akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan demo dari sebelumnya nih. Tadi kan sebelumnya sudah menjelaskan landing page sama login register kan. Nah, sekarang kita udah masuk ke akunnya nih. Akunnya adalah Zakra. Nah, di sini kita langsung masuk ke daftar kos nih. Pertama kita lihat nih ada tampilan sidebar nih. Nah, ini ada toggle hamburger menu. Kalau kita klik, nah itu langsung tertutup.
Kalau kita klik lagi dia terbuka. Nah, ini kan kita di daftar kos nih. Jadi di daftar kos nih tampilannya pertama ya tentunya pasti ada daftar kos kan yang udah tersimpan di database. Terus juga di sini ada search box, terus juga di sini ada profile. Lalu kemudian di sini ada item per page. Ini kita bisa ngatur nih di halaman itu kita mau nampilin berapa. Nah, karena di sini cuma 3, di sini ya 9. Jadi ya tampilan gini. Kalau misalnya data apa? Si kosannya banyak nih. Kalau 15 dia bakal nampilin 15 grid gitu di sini. Ya, mungkin kita langsung aja demoin flow-nya dari daftar kos sampai kita ke booking. Oke, yang pertama kita yang ini dulu nih, Nugraha nih. Di sini kita lihat ada satu kamar tersedia dari dua total kamar. Kamar. Kita klik. Nah, kita akan masuk ke detail kosannya nih. Nah, di sini kita bisa lihat nama dari kosannya Nugraha. Lokasinya tuh di Karawang. Nah, untuk gendernya di sini dia bukan gender maksudnya tipe kosan itu dia kategorinya adalah pria. Lalu kemudian di sini lokasinya di Karawang. Nah, kemudian di sini ada sisa kamarnya. Terus juga di sini ada fasilitasnya itu adalah WiFi. Nah, di sini ada home kita harus input ini. Nah, ini kan ada tanggal mulai. Itu harus wajib di sini. Kalau misalnya kita ajukan sewa tanpa tanggal mulai, itu bakal kita disuruh isi gitu. Nah, untuk mempermudah kita klik aja nih icon kalender di sini. Nah, ini terserah bisa tanggal mulainya dari kapan. Sini kita today aja. Lalu untuk durasi sewanya, ini kita bisa menyesuaikan, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ini tergantung ya mau sewa berapa nih. Misal 3 bulan, nah itu otomatis harganya bakal ditotalin sama lama sewanya di 1 bulan. Kayak anggapnya kita di sini 3 bulan. Nah, ini kita ajukan sewa. Nah, setelah itu bakal masuk ke konfirmasi booking nih. Nah, di sini ada informasi kosan dan juga biayanya. Nah, untuk nama kosannya sendiri tadi kan ya Nugraha, lokasinya Karawang. Nah, intinya tadi samalah ini untuk informasinya. Nah, total biayanya 450 karena tadi yang 150 dikali 3 bulan. Nah, ini adalah informasi penyewanya nih. Dari nama lengkap. Itu tuh menyesuaikan sama yang kita buat pas register. Nama lengkapnya Zahra dan emailnya adalah zahra@gmail.com. Nah, untuk total penghuni kita bisa ikut nih mau berapa orang. Nah, misalnya kita di sini mau sendiri, ya udah 1 orang aja. Nah, ini untuk catatan, misalnya catatannya bawa kulkas. Ini catatan untuk pemilik. Ini opsional ya, nggak harus diisi, nol juga nggak apa-apa. Nah, habis itu kita konfirmasi dan ajukan sewa. Nah, setelah itu bakal muncul message nih, booking berhasil. Nah, lalu kita akan masuk ke detail booking. Nah, di sini ada progress bar-nya nih. Di sini masih statusnya menunggu pembayaran. Di sini juga ada apa? Pemberitahuan gitu. Kalau misalnya si bookingnya itu masih menunggu dan harus tunggu konfirmasi dari admin. Nah, lalu juga di sini ada informasi kosannya, terus juga ada informasi penyewa, terus juga di sini ada rincian biaya ini. Nah, ini juga status nih, apakah sudah dibayar atau belum. Nah, ini kan kita belum bayar nih ya. Nah, kita akan coba bayar, yaitu dengan upload bukti TF. Nah, maka akan muncul pop-up nih, detail booking sama transfernya kemana. Ini kan dari kosannya itu ya banknya BCA untuk nomor rekeningnya ini, adminnya atas nama admin Kozi. Oke, kita pilih nih bukti pembayarannya. Oke, misalnya ini nih gambar kosan. Nah, untuk format itu di sini hanya mendukung JPG dan PNG dan untuk maksimal ukurannya ada 2 MB. Kalau ini berapa ya? Ini 800 KB, jadi harusnya bisa. Kita upload dan konfirmasi. Nah, maka setelah itu akan kita menunggu konfirmasi dari admin. Karena kita sudah pembayaran kan. Nah, kalau gitu nanti akan dicoba sama adminnya nih. Bakal disetujui. Nah, oke, coba kita akan buat lagi bookingan. Satu lagi. Nah, sama kayak tadi ini bakal muncul detail kosannya. Ini kita harus isi. Misal 12 Oktober nih. Untuk sewanya kita 1 bulan aja. Nah, kita ajukan sewa. Nah, kita masuk lagi ke konfirmasi booking. Nah, sesuai tadi informasi penyewa juga sama kan. Nah, ini kita isi apa aja deh. Soalnya bawa anak, penghuni 2 orang. Kita konfirmasi dan ajukan sewa. Nah, sama seperti tadi, ini bakal masuk ke detail booking dan menunggu pembayaran. Nah, kita di sini upload lagi nih.
MB ada kayak kita mau nyoba nih, apakah di atas 2 MB? Bisa. Wih, kategori, mas berarti tidak ada nih. Nah ini 6 MB nih kita coba nih. Kita upload. Nah maka gagal upload untuk bukti transfer karena emang dia maksimalnya ada 2 MB. Nah habis itu kalau ke cancel, kita tuh bakal diarahkan ke riwayat. Nah ini selanjutnya akan dijelaskan oleh saya nanti. Oke, saya akan di sini mau bahas kodenya. Nah, untuk membuat bookingnya sendiri di sini create-nya itu di sini nih public function create di controller user booking controller. Tidak dia validasi tanggal mulai dan juga lama sewa sesuai yang tadi di formnya tanggal tanggal mulai sama lama sewanya. Nah, terus juga ini out user. Jadi dia emang harus memang apa terautentikasi ke user. Lalu return dia bakal kembaliin ke view-nya yang booking create yang eh, untuk buat form bookingannya. Lalu di sini ada function show untuk menampilkan dari si detail bookingnya. Nah, lalu juga di sini ada custom controller untuk create booking juga. Jadi kalau masuk ke create dia bakal eh, menambahkan ID user, ID cost, ID kamar, harga, tanggal masuk, lama sewa, status pembayaran juga status sewanya. Nah, ini untuk data-datanya. Lalu kemudian untuk letak filenya, untuk letak filenya dia ada di, nah untuk kosan yang kosan tuh yang indeks itu tuh yang daftar kosan. Nah untuk show ini, show blade dia itu yang detail kosan. Jadi setelah kita klik si daftar si kosannya itu bakal muncul detail kosan. Nah itu dia ada di show blade ini di kosan. Nah dia di luar folder user karena dia public. Terus juga ada user. Nah di user nih ada create. Nah yang create ini dia yang form tadi tuh, yang form membuat bookingan yang tadi tuh kan ada opsi ini 1, 2, 3, 4 orang ya kan. Terus juga ada catatan opsional yang eh, konfirmasi bookingan. Nah, lalu di sini juga ada upload bukti. Upload bukti itu ada di show harusnya. Nah, seperti itu. Lalu juga ada sidebar dan lain-lainnya. Oke, mungkin seperti itu saja yang saya jelaskan. Saya jelaskan. Selanjutnya ada dengan saya mengenai pembahasan history booking ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke halaman bookingnya. Nah, jadi di halaman bookingnya itu bakal nampilin daftar-daftar dari bookingan si user ini nih. Nah, ini kan user Zahra ya. Jadi tadi kan Faisal udah ngebooking 2 kamar gitu ya di kosan yang berbeda, Nugraha sama Cipta. Nah, di sini juga ada statistik dari total booking, terus menunggu, aktif, selesai sama batalnya. Di sini juga ada search box, bisa dicari berdasarkan kos atau lokasinya, terus ada ini daftar buat lihat listnya. Nah, di sini ini kan ada apa box buat ini ya apa booking yang udah dibuat. Nah, pas kita klik itu dia bakal beralih ke halaman detail dari si bookingan yang udah dilakukan. Nah, di sini di kos Nugraha ini tuh tadi kan Faisal udah bayar ya. Nah, jadi statusnya tuh bakal kayak sudah dibayar gitu. Nah, di sini ada detail bookingan detail kayak bookingan tanggal booking, terus durasi sama total total payment sama nomor rekening dari si yang punya kosan. Terus ini juga kayak nama, nomor, kategori, lokasi sama fasilitas. Nah, di sini juga bakal tampil periode yang tadi dipilihkan. Ya kan berapa bulan gitu ya durasinya. Jadi di bawahnya juga ada yang riwayat proses. Jadi kan tadi prosesnya yang pertama bookingnya dibuat. Terus juga pembayarannya kan udah selesai. Nah, nanti mungkin tinggal nunggu konfirmasi dari admin apakah diterima atau enggak gitu. Nah, ini kan yang udah dibayar. Nah, lanjut nih kita ke bookingan yang satu laginya. Yang ini. Itu tadi
Faisal tuh belum bayar. Nah, jadi di detail ini tuh bakal muncul kolom buat upload bukti transfer gitu. Nah, jadi kita akan coba aja. Nah, di sini juga bisa kelihatan ya di riwayat proses. Di riwayat proses itu masih di tahap booking dibuat, belum sampai pembayaran selesai gitu. Nah, kita akan coba nih si ngupload bukti transfernya. Misal kita pakai inilah ya. Kita open, terus kita upload bukti. Nah, dia bakal masuk ke detail booking lagi, ke detail booking yang tadi, dan dia tuh bakal nampilin kayak gini nih. Status bookingnya tuh udah selesai. Jadi ini masih dalam tahap perbaikan yang harusnya nih kalau misalnya udah upload bukti, itu nggak akan muncul lagi ini. Kita kembali lagi ke daftar kosan, kayak daftar booking ya. Kita balik lagi ke daftar booking. Nah, yang tadi kita bayar tuh juga di detailnya tuh bakal nampilin gitu, status itu udah dibayar. Terus juga bakal nampilin bukti transfernya. Terus di sini riwayat plusnya juga jadi beralih ke pembayaran, di sini tuh lunas gitu ya, pada jam sekian. Oke. Nah, kita juga sebenarnya bisa buat batalin apa bookingan kita nih. Misal kita coba booking lah ya. Nah, so kita coba ajuin dulu lah. Nah, bookingannya. Di sini jangan dulu bayar. Karena kalau misalnya udah dibayar tuh kita udah nggak bisa ngebatalin bookingannya. Nih, nah di sini ya, Pakumis. Nah, di sini kita coba batalin bookingan. Nah, setelah kita batalin itu kita bakal beralih ke halaman detail pesanan dan kayak gini. Dan pas kita kembali ke daftar bookingan, nah dia bakal ada status kayak batal gitu. Terus pas kita lihat juga dia ya udah nggak bisa apa namanya, udah nggak bisa lanjut buat bayar ini karena udah dibatalin. Nah, kita juga bisa hapus bookingannya. Nah, di kode ini masuk berada di folder booking, terus indeks indeks ini nampilin riwayat bookingan yang tadi ya, kayak si card-cardnya, yang kos yang dipesannya apa. Nah, di sini itu kita ngambil ini, buat di bagian fotonya itu kita ngambil via ini, folder dari upload kosan. Yang mana tuh dia kan nampilin gambar-gambar yang tadi gitu. Terus juga ini buat statusnya, dan kita lihat ke controllernya, di booking controller. Itu buat nah, ini buat statistiknya ya. Yang tadi di halaman apa? Lihat bookingan. Nanti show ini terus juga kita coba lihat di web di ini ya, di routernya. Nah, routernya itu kan tadi yang bagian halaman si user. Nah, jadi pas apa selesai booking itu tuh di bagian kan kita di bagian indeks. Nah, pas pergi ke booking index itu dia bakal nampilin si file bookingan halaman indeks tadi. Terus pas dikliknya itu diklik ID-nya berdasarkan ID yang tadi tuh dia bakal masuk ke detail. Terus juga bagian edit dan story kayak gitu. Nah, tadi yang paling bawah tuh buat admin. Terus, nah di history detail tuh dia ya ini buat nampilin si bukti transfernya dan lainnya. Oh iya, kita juga ada yang namanya ini kan booking ya. Nah ini statusnya bakal nambah gitu ya. Terus ke chat sama setting tuh belum bisa karena mungkin ini di tahap pengembangan ya nanti dilanjutkan. Nah, di sini kita juga ada profile yang mana pas kita klik ke profile itu di sini ada
kolom buat ke profile saya sama booking story. Kalau booking story jelas kita pasti bakal ke sini dan ada logout juga. Nah, kita lihat ke profile saya. Nah, di profile saya ini itu kita bisa ngelihat nama identitas profile kita yang udah kita daftarkan gitu. Nah, di sini ada nama lengkap, terus username, jenis kelamin, email, sama nomor telepon. Nomor teleponnya yang belum didaftarkan. Nah, di sini juga kita bisa edit si profilnya. Nih, setelah klik edit tuh kita bisa ngedit gitu, kita mau yang mana. Misal di sini kita mau nambahin nomor teleponnya, habis itu kita simpan perubahan. Nah, dia bakal ada notifikasi kalau misalnya profil berhasil diperbarui dan kita lihat sudah ada nomor telepon. Nah, selanjutnya kita akan coba buat logout. Nah, setelah kita klik logout itu dia bakal kembali ke landing page gitu. Nah, buat kodenya dari si profile ini sendiri, itu kita pakai ini. Nah, dia kan kayak ngevalidasi gitu berdasarkan nama, username, gender, email yang dia ngambil ke database gitu kan. Terus di bagian si view juga di story detail. Nah, ini. Oh, bukan di story detail deh, maaf. Di bagian profile. Nah, ini di profile. Nah, dia seperti ini. Jadi, dia kayak ngambil. Nah, ini buat ngepost kalau misalnya buat ngeupdate. Terus kalau misalnya buat ngambil, itu kan ini nih, dari sini ya. Dari dari value ini. Jadi dia ngambil berdasarkan ID. Kalau dilihat dari si controllernya. Ya mungkin itu aja buat di bagian history dan profile. Mungkin akan lanjut ke admin dan itu oleh teman saya. Oke, di sini kita lanjut ke admin. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke admin yang dimana kita lihat dulu nih admin itu pakai emailnya Delia Nur Ilmi ya teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk, lalu kita masukkan kata sandinya. Nah, di sini udah ada tampilan dashboard admin ya teman-teman. Nah, di sini di dashboard admin ini terdapat ada kalimat welcome gitu, selamat datang di dashboard. Terus juga di sini bisa ngeliat nih ada total kosan ada berapa, total booking ada berapa, total user ada berapa, terus sama total kamar juga ada berapa. Nah, di sini juga ada kategori kosan sama status sewa booking yang dimana tadi user kalau ngebooking bakalan masuk ke sini ya teman-teman. Nah, di sini juga di dashboard admin ini itu juga bakal ada tampilan kosan dengan booking terbanyak. Jadi kosan mana sih yang populer gitu. Dan juga ada bookingan terbaru yang tadi udah dicoba di user ya. Dan juga ada kosan terbaru yang baru ditambahin. Nah, terus di sini ada sidebar teman-teman. Nah, di sini sidebar ini ada dashboard kelola kosan, kelola kamar, dan kelola booking. Yang dimana nanti tiga ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di admin ini kita ada logout. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman landing page-nya. Nah, di sini kita akan menjelaskan kodenya satu persatu. Oke. Nah, di bagian kita buka dashboard Blade PHP. Nah, di sini tuh ada kita cari yang tadi kita udah lihat navbarnya ya, teman-teman. Nah, ini ada nih navbar biru. Nah, di sini kayak kita masuk lagi coba. Nah, ini navbarnya yang biru ini. Jadi tuh dia di navbar ini tuh ada tulisan dashboard admin sama adminnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada keterangannya ini tuh di navbar ini itu tuh apa namanya? Isinya tuh tombol toggle sidebar gitu. Nah, judulnya itu dashboard admin dan identitas admin di sebelah kanan kanan atas. Nah, ini tuh profil adminnya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau login di admin itu tuh ketahuan ya di sini. Ini tuh lagi login sebagai admin. Nah, lalu kita bahas karena baru udah kita bahas sidebar nih. Di sini kita lihat sidebar. Kita cari sidebar. Nah ya. Nah, ini sidebar ini kita pakai CSS tahuin ya teman-teman. Nah, lalu di sidebar ini bagian ini itu adalah sidebar. Nah, ini tuh isinya apa aja? Nah, ini tuh isi menu navigasi ya. Navigasinya tuh ada dashboard, kelola kosan, kelola kamar, dan kelola booking. Nah, di bagian bawah itu tuh tadi itu tuh ada tombol logout. Nah, nanti kita akan buka tombol logout ya. Nah, di sidebar ini tuh kita pakai image logo Kotlin-nya yang dimana ini
dan kita atur sedemikian rupa tampilannya yang mana yang pas ya teman-teman. Nah, nih di dashboard ini kita tuh pakai root admin dashboard. Nah, terus kalau kelola kosan itu pakai manggil admin.kosan.index, terus kalau kelola kamar pun juga seperti itu dan kelola booking pun seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tuh ada logout button at bottom yang tadi aku udah bilang. Nah, ini tuh yang mengarah ke admin logout ya. Nah, ini tuh jadi logout nanti itu tuh dia diarahinnya ke admin.logout ini teman-teman. Oke, lanjut kita bahas ke yang web.php-nya ya. Oh, oke, sorry. Tadi ada yang ke ini. Nah, di sini kita akan bahas yang main kontennya, yang isi dashboardnya, yang dimana kita cari mana main konten ya. Nah, di sini main konten tuh sebagai page konten ini ya. Nah, di sini ada notifikasinya juga kalau semisal kita habis nambahin atau apa-apa tuh pasti ada suksesnya ini. Nah, di sini ada header juga. Nah, lalu di dashboardnya ini coba kita lihat header dashboard. Nah, ini header dashboard ini tuh bagian ini tuh nampilin konten dashboard utama ya, seperti statistik kosan, booking user, kamar, serta tabel data terbaru. Nah, ini nih hasilnya nih, kayak ini nih. Yang ini. Nah, lalu kita akan ke JS-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat mana nih. Nah, ini. Nah, di sini ini tuh bagian untuk ngecilin atau memperbesar si sidebar ini. Jadi tuh selain itu ada script buat auto hide alert sukses. Nah, di sini yang tadi ini tuh buat ini nih. Kayak dia tuh apa ya namanya? Kayak menyesuaikan gitulah ya. Lalu kita akan beralih ke web.php-nya. Nah, di sini kita lihat punya admin. Nah, admin. Nah, ini tuh slice dashboard. Nah, dia tuh pakainya get ya. Jadi dia tuh manggil dashboard controller. Nah, ini tuh jadi tampilannya tuh halaman dashboard ya, teman-teman. Lalu yang slice logout dia tuh dipakai dia tuh kan pengen post ya. Jadi kayak nambahin sumber daya baru gitu. Nah, dia tuh buat dipakai tombol logout di sidebar kayak ini nih. Ini kita pakai yang di web root PHP-nya nih, logoutnya. Nah, lalu kita beralih ke dashboard controller.php. Yang dimana di sini ada metode index teman-teman. Nah, ini tuh metode ini yang sebanyak ini. Nah, itu tuh menghitung semua data kosan, kayak contoh kosan, booking, user, tuh. Dia tuh ini ya, apa namanya? Menghitung semua data kosan, booking, user, sama kamar. Nah, lalu ini tuh dikirim kemana? Nah, itu dia dikirimnya ke view yang tadi si dashboard dan PHP-nya tadi. Nah, lalu setelah itu ada metode index pun terakhir ada metode logout, teman-teman. Nah, metode logout ini tuh yang tadi, ini tuh untuk keluar dari akun admin. Jadi, misalnya session ini itu tuh dihapus, lalu diredirect ke halaman utama. Nah, tadi kan kita nyoba logout. Nah, logout itu kan langsung ke landing page ya teman-teman. Nah, itu tadi admin tentang dashboard dan logout. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian kelola kosan, kelola kamar, sama kelola booking. Nah, jadi untuk tampilan kita mulai dari si kelola kosan dulu ya. Nah, jadi untuk di kelola kosan dia tuh UI-nya tuh dia nampilin kayak statistika dari si kosannya, kayak berapa jumlah total kosannya, kosan wanitanya, sama kosan prianya. Terus ada filter pencarian sama filter pencarian sama si filter kosannya berdasarkan status sama kategori kosannya. Jadi, misal kita bisa cari nih Dewi kita cari. Nah, dia tuh kalau misal gak ada bakal di tabelnya tuh bakal ada gak nampilin apa-apa gitu. Adanya tulisan belum ada data kosan. Kalau misal kita cari yang udah ada gitu, dia bakal nampilin si kosan yang dicari itu. Nah, kalau bisa di filter gitu berdasarkan statusnya kayak misal kita mau ngeliat nih status kosan tuh yang masih aktif atau enggak, yang masih kayak nyari-nyari buat di booking tuh kosan apa aja. Kita tuh bisa filter berdasarkan si statusnya gitu. Nah, gini. Nah, ini nampilin semua daftar kosan yang aktif gitu. Nah, bisa juga berdasarkan kategorinya kayak kita tuh mau ngeliat nih kosan apa aja yang wanita atau gak yang bebas atau gak yang pria gitu. Yang bebas tuh maksudnya yang campuran ya. Nah, untuk di si tabelnya dia tuh bakal nampilin si daftar kosannya mulai dari ID, nama kosan, lokasi, kategori, jumlah kamar, harga, sama statusnya. Terus di sini ada aksi juga nih buat kayak ngelola si kosannya, mulai dari lihat di detailnya yang terdiri dari gambarnya dilihatin juga di sini. Kemudian lokasinya, kategori, jumlah kamar, harga, fasilitas, status, sama nomor rekeningnya. Nah, bisa juga di sini kita ngedit juga nih. Nah, di sini. Kalau misal edit, dia tuh bakal muncul modal gini. Jadi kita bisa edit-edit nih ininya.
Bisa juga kita ngehapus gitu. Nah, bisa juga ditambah kosan. Misal kita eh, nambahin kosan baru ya. Misal di sini kita tambahin kos bisa. Dan jumlah kamarnya ini kita bisa isi aja ya sesuai kayak si kriteria dari kosannya. Untuk gambar kosannya kita bisa ambil di sini. Nomor rekeningnya juga harus diisi ya. Nah, nah ini kita berhasil nih nambahin si kosan baru. Nah, jadi kayak untuk di halaman kelola kosan itu tuh diaturnya tuh di sini ya teman-teman. Jadi dia tuh untuk si view-nya sendiri itu diaturnya eh, di publik terus di namanya bentar. Oh ini di resource terus di view kemudian ada di admin. Nah, ini untuk yang halaman kelola kosan dia ada index.php. Nah, ini untuk si kode blend-nya. Nah, terus kayak misal kayak yang berhubungan dengan database-nya, dia tuh diaturnya tuh di sini di app, HTTP, controller, sama admin, terus di cost controller nih. Kayak misal tadi query buat nanganin filter pencarian, filter status, filter kategori, sama statistiknya dia tuh tampilinnya di fungsi indeks. Nah, sama si yang di tabelnya juga itu tuh diaturnya tuh di fungsi indeks. Nah, kalau misal tadi kita nambahin kosan baru, dia tuh diaturnya tuh di sini di public function store-nya. Jadi di sini kita ada validasi buat input terus untuk upload gambar sama untuk nyimpen ke database-nya. Nah, ini juga ada untuk cache-nya ya. Kalau misal kayak dia nanganin kayak misal ada error tuh dia bakal ada penanganannya gitu, error gagal membuat kosan gitu. Nah, kemudian kalau misal si gambar kosannya tadi yang kita upload, dia tuh bakal masuknya tuh ke publik upload. Di sini terus ada folder kosan sama ini gambar. Nah, ini gambar yang tadi kita tambahin ya, teman-teman. Tambah dari si kosan yang terbaru. Nah, ketika kita ke halaman user juga bakal tampil nih si kosan yang terbaru yang tadi udah kita tambahin. Nah, di sini muncul ya nama kosnya kos Ganesha di sini. Nah, untuk ada juga sama detail-detailnya. Misal kita mau coba nih untuk si yang buat ngedit dia tuh udah berfungsi dengan baik atau belum. Kita coba edit ya. Misal dia mau ganti statusnya tuh jadi nonaktif. Kita ganti aja ya, update. Nah, dia tuh udah berhasil gitu buat ngupdate si data kosan berhasil diperbarui. Nah, itu tuh diaturnya tuh masih di ini ya, masih di apa? Tadi di cost controller. Nah, dia tuh tapi di bagian public function yang update di sini. Jadi dia bakal nyari dulu nih si kosannya tuh ada atau enggak. Nah, kemudian kita bakal di sini divalidasi input dari si updateannya terus bakal dimasukin gitu, bakal diupdate pakai pengkondisian di sini. Nih, gitu. Nah, kalau misal dia upload gambar baru, gambar yang lama tuh bakal kehapus gitu. Nah, kalau misal kita coba, nah di user juga bakal kelihatan gitu bedanya. Tadi kan kita ngubah ininya ya, eh, apa, nonaktif. No, kalau nonaktif dia tuh gak bakal ditampilin di sini, teman-teman. Nah, kalau misal kita mau hapus, kita hapus aja nih. Nih, kita tinggal pilih yang tombol aksi. Di sini, ini bakal muncul kayak konfirmasi. Kalau kita tuh yakin gak ingin menghapus, kita okein aja. Nah, lalu bakal muncul nih di sini kosan dan semua kamarnya berhasil dihapus. Karena kan si kosan ini tuh dia tuh kehubung sama kamar ya, otomatis ketika kita menghapus kosan si kamarnya juga bakal ikutan terhapus gitu. Nah, itu juga diaturnya tuh di ini ya di public function destroy dia tuh bakal ngapus semua kamar yang terkait. Nah, baik untuk yang kita masuk ke kelola kamar ya.
Nah, kalau di kelola kamar untuk kayak yang di tampilannya tuh gak beda jauh sama di kelola kosan. Dia tuh nampilin statistik dari si total kamar yang tersedia sama yang terisi. Mungkin di sini ada tambahan juga nih buat kayak top 3 kosan dengan jumlah kamar terbanyak. Jadi kita tuh pengen tahu sih kosan apa sih yang paling banyak kamarnya. Nah, di sini juga disediain kayak fitur pencarian buat nyari kamar berdasarkan nomornya, terus filter berdasarkan si kosannya, kayak kita tuh mau ngelihat kamar yang ada di kosan Nugraha tuh apa aja, atau gak yang di Cipta apa aja, atau gak yang di Pakumis apa aja. Terus bisa difilter juga berdasarkan statusnya, kayak dia tuh yang tersedia kamar apa aja sama dari kosan apa aja gitu. Kita bisa coba ya filter berdasarkan kamar Nugraha kita coba. Nah, dia tuh bakal nampilin nih semua kamar dari si kosan Nugraha. Nah, kita reset. Nah, untuk si tabel daftar kamarnya, dia tuh bakal nampilin ID kamar, nomor kamar, kosan kosan dari si kamarnya, terus fasilitas dari si kosannya. Karena kan setiap biasanya tuh kalau misal kamar tuh kalau di satu kosan yang sama tuh fasilitasnya pasti sama ya. Kemudian status dari si kamarnya tersebut tersedia atau enggak di booking. Di sini juga ada untuk melihat si detailnya. Misal nih dari detail kamar satu dia nomor kamarnya satu kosan di booking terus ada riwayat penyewanya juga di sini nih kayak misal ada yang masih kayak nunggu admin satu masih nunggu gitu dia buat ngebooking ya gitu. Kemudian kalau misal si kelola kamar tuh dia di sini ya untuk UI-nya tadi sama di folder yang sama masih di folder views admin. Cuman dia di bagian ini kamar sama index.php di sini di ininya tampilannya ya sama pokoknya tampilannya di yang blade ini. Nah, kalau misalnya yang kayak berhubungan dengan database-nya dia tuh di aturnya di sini di kamar komputer controller. Nah, dia nih kalau misal nampilin dia kan sama ya kayak tadi pakai yang index. Terus ini store juga buat kayak nambahin kamar baru. Terus ini ada update buat ngupdate kamar. Sama destroy buat ngehapus kamar. Kurang lebih buat fungsi-fungsi aksinya tuh sama ya. Kalau buat kamar. Misal kita mau ganti nih si Nugraha ini di booking. Kita bisa nih. Nih, sukses data kamar berhasil diperbarui. Sekarang statusnya tuh jadi di booking. Nah, terus si akan otomatis nih kayak tadi kan si riwayat penyewa admin satunya tuh dia masih menunggu ya. Kan jadi ketika si kamarnya tuh si bookingannya tuh masih menunggu, si kamarnya juga gak bakal otomatis di booking. Jadi masih tersedia gitu. Kalau misal udah di booking dia tuh bakal langsung berubah gitu ininya menjadi aktif di sini ada riwayat penyewanya. Tuh. Kita masuk ke kelola bookingan ya teman-teman. Nah, kalau di kelola bookingan nih ada yang bedanya paling di ini ya, ada penampilan grafik booking per 2 bulan. Jadi ini tuh memudahin admin kayak buat ngelihat kayak booking bulan ini tuh kayak lebih banyak atau lebih sedikit dari bulan-bulan yang udah lewat gitu. Terus ada statistiknya di sini kayak total menunggu aktif, selesai batal, belum bayar sama sudah bayar dan terus ada filter juga buat sama reset juga untuk filter booking ini carinya tuh berdasarkan username sama filternya berdasarkan kosannya sama status si bookingannya itu sama yang status bayarnya. Jadi kita bisa ngemudahin nih kalau misal kita mau nyari yang menunggu aja bisa kita cari di sini. Nah, ini dia bakal nampilin semua kayak bookingan yang masih menunggu dan perlu aksi buru-buru gitu dari adminnya. Nah, untuk si admin juga untuk tampilannya disimpan di sini ya di admin booking di index.blade.php. Nah, kemudian untuk yang berhubungan sama si database-nya itu di booking controller yang punya admin di sini. Nah, sini ditampilin di indeks nih. Filter username, filter kosan, filter status sewa, filter status pembayaran sama ininya. Terus ini ada grafik sama list kosan. Nah, kalau di bagian eh, di sini juga untuk kayak karena kan dari si detail kosan tuh berhubungan sama ini juga ya sama user sama eh, kosan juga. Nah, jadi dia tuh nih
Kalau di si detail bookingnya tuh nampilin dari username, kos, kamar, harga, lama sewa, status pembayaran, gender, jumlah penghuni, catatan, sama bukti transfer status sewa sama dibuat sama diubah. Nah, itu untuk si detail, pencet. Nah, ini untuk detailnya, itu jadi di fungsi show ini ya, data detail booking sudah termasuk user, gender, jumlah penghuni, catatan. Jadi dipanggil gitu with user, host, sama kamar di sini. Nah, terus ada aksi-aksinya tuh beda-beda gitu. Kalau misal kayak statusnya aktif, aksi yang muncul tuh dia tuh cuman selesai sama lihat detail di sini. Kalau misal eh kayak dia masih menunggu si aksinya tuh bakal ada terima, batal, detail, sama kalau misal dia udah bayar tuh ada bukti TF ya. Di sini bisa dilihat bukti TF-nya. Jadi kayak admin tuh bisa ngeliat nih, kayak bisa nerima kayak yang dia tuh udah dibayar gitu sama dia tuh bener gitu booking kosannya. Jadi gak bisa kalau misal dia wanita tapi ngebooking kosan cowok tuh gak bisa. Kita coba ini ya, karena Nugraha kan dia cowok ya. Nah ini, nah kalau misal kita coba terima dia tuh bakal muncul gender user tidak sesuai kategori kosan yang dimana artinya tuh admin tuh harus ngebatalin gitu. Nah ini batal. Nah ini coba kita batalkan yakin. Nah misal dibatalkan status booking berhasil diubah. User juga bakal otomatis dia tuh nah bakal otomatis dibatalkan gitu di sini. Nah, batalkan. Nah, kita juga bisa nerima nih karena dia kan udah menunggu sama sudah dibayar. Kita bisa terima. Nah, maka status booking berhasil diubah. Terus bakal detailnya ada. Terus di sini juga di user bakal otomatis gitu aktif. Nah, sama kalau misal diselesain juga bakal ini berubah nih di user. Nah, udah selesai. Kemudian tadi Kak, karena ada kayak si kamarnya tuh ini ya, apa di booking gitu. Nah, ini kayak misal kalau misal si detail kamarnya tuh udah selesai di sini ada riwayat penyewanya lala dengan keterangannya selesai gitu. Nah, misal aktif juga coba. Nah, udah seperti itu. Itu juga diaturnya di sini ya, teman-teman. Pokoknya semua yang berhubungan dengan database tuh di booking controller gitu. Sama untuk root dari si admin ini tuh di sini ya, di web PHP udah digrupin gitu. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari keseluruhan proyek kami ya yang udah diimplementasikan mulai dari CRUD-nya juga udah sebagian besar udah berhasil diimplementasikan gitu. Kurang lebihnya mungkin masih ada banyak kayak masih ada banyak catatan yang untuk diperbaiki ke depannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.